Habib yang Jawani. Meski secara nasab beliau masih memiliki jalur keturunan Nabi Muhammad SAW, namun tak pernah sedikit pun muncul dalam dirinya rasa sombong dan sikap meremehkan orang lain, baik itu terhadap sesama keturunan Arab maupun terhadap orang-orang Ajam non-Arab. Selain didikan keluarga, sejumlah kiai yang pernah menjadi gurunya juga turut memiliki andil besar dalam membentuk kepribadiannya. Kakeknya Habib Lutfi, yakni Habib Hashim bin Umar bin Yahya, juga pernah nyantri pada Mbah Soleh Darat Semarang. Jadi dalam keluarga beliau tak ada lagi dikotomi primordial Arab non-Arab. Beliau memegangi betul firman Allah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Hal ini pun selalu ditanamkan Habib Lutfi pada beberapa habaib lain yang lebih junior. Dari sini tak mengherankan jika dalam kehidupan sehari-hari Habib Lutfi selalu menggunakan bahasa Jawa, bukan Indonesia, apalagi Arab, baik kepada santri maupun tamu yang dikenalnya. Bagi kebanyakan orang, Habib Lutfi itu sudah sangat Jawani, berkepribadian seperti layaknya orang Jawa asli, adab asor, ramah, dan bersahabat. Semua orang dari berbagai kalangan mereka merasa dekat dengan Habib Lutfi karena beliau tak suka penghormatan yang berlebihan, egaliter, dan merakyat. Berapapun jumlah orang yang ingin bersalaman dilayani. Beliau juga tidak suka pengawalan khusus. Tamu Habib Lutfi memang datang dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat pemerintah, politisi, pengusaha, seniman, artis, hingga rakyat jelata. Meski begitu, beliau tak pernah membeda-bedakan. Dengan tekun, Habib Lutfi mendengarkan satu persatu keluh kesah dan permasalahan mereka untuk kemudian memberikan solusi terbaik menurutnya. Tak heran jika kemudian mereka pun pulang dengan perasaan lega dan puas. Habib Lutfi memang seorang yang dikenal gampangan, tidak suka yang ruwet-ruwet, apalagi neko-neko atau banyak tingkah. Rumahnya 24 jam siap menerima tamu dari orang biasa sampai pejabat. Pernah Bapak Kapolwil bertamu ke rumah beliau, tetapi malah kemudian diajak ikut rapat panitia maulid di luar. Panitia pun kalang kabut, tapi justru di situ tampak bahwa tidak ada perbedaan perlakuan terhadap siapapun yang datang. Sikap tak pilih kasih beliau juga terlihat saat seluruh warga Pekalongan disibukkan dengan digelarnya Pekan Batik Internasional. Saat acara seremonial pembukaan di mana wakil presiden hadir, justru Habib Lutfi memilih pergi ke Surabaya menjadi penceramah pada peringatan Haul Sunan Ampel. Alasannya, undangan dari panitia Haul Ampel sudah lebih dulu disampaikan kepada beliau, jauh hari sebelum undangan Pekan Batik datang. Bahkan, beberapa saat lalu beliau rela harus bolak-balik Pekalongan Semarang demi menghadiri undangan acara Maulid Nabi yang diadakan santrinya yang kebetulan bekas narapidana. Habib Lutfi berupaya menjaga perasaan orang lain, terlebih lagi yang mengundang adalah mantan pentolan Bromo Corah yang kemudian insaf dan minta diaku santri oleh Habib Lutfi. Selain dalam rangka menyenangkan orang atau idhalus surur, juga menjaga nama baik sang murid yang sedang berusaha menjadi lebih baik di mata masyarakat setempat. Banyak orang yang heran melihat kondisi fisik Habib Lutfi yang beliau selalu fit, meski sebagian besar waktunya digunakan untuk berpergian dari satu kota ke kota lain.
demi mendakwakan nilai-nilai Islam, khususnya thariqat. Fisik beliau tergolong luar biasa, bahkan dibandingkan dengan orang yang jauh lebih muda usianya sekalipun. Beliau jarang sakit meski aktivitasnya cukup tinggi, padahal makan saja tidak teratur. Habib Lutfi itu betah duduk berjam-jam hanya untuk sekedar ngobrol dengan para tamunya, walaupun terkadang tamunya itu tidak beliau kenal. Selama 20 tahun penulis menjadi santri Habib Lutfi, hal yang patut ditiru adalah ketulusan dan keikhlasannya. Habib Lutfi tidak pernah membeda-bedakan asal muasal santri, sehingga ratusan tamu yang datang ke kediamannya setiap hari selalu dilayani dengan sabar dan penuh kesungguhan. Kadang mereka harus menunggu berhari-hari jika Habib Lutfi sedang berada di luar kota. Hingga kini tak sedikit jabatan dan kedudukan yang diembankan ke pundaknya. Tapi itu semua tak membuat Habib Lutfi merasa lelah, berat, apalagi terbebani. Jabatan yang pernah dan sedang disandangkannya adalah Ketua Umum MUI Kota Pekalongan, sekaligus Ketua Umum MUI Jawa Tengah. Beliau juga dipercaya menjadi penasihat utama KBIH As-Salamah Pekalongan. Di samping seorang mursyid thariqah Sadziliyah, sejak tahun 2000 hingga kini beliau juga didaulat menjadi Rais Am dari Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabarrah An-Nahdiyah, salah satu badan otonom NU yang memayungi para pengamal thariqah. Selain itu, beliau membentuk panutan atau paguyuban antar umat beragama Pekalongan, dan kemudian beliau dipercaya menjadi ketuanya. Hal ini dilakukannya saat melihat Pekalongan berpotensi menjadi salah satu daerah yang rawan konflik. Fakta ini beliau dapati saat menyaksikan terjadinya aksi perusakan dan pembakaran rumah milik warga keturunan Cina di Pekalongan pada 20 November 1995. Saat itu semua kiai Pekalongan turun tangan. Maklum saja pemicunya adalah dirobek-kerobeknya Al-Quran oleh salah seorang keturunan Cina, yang kemudian baru diketahui bahwa pelakunya ternyata mengalami gangguan jiwa. Pada saat semua tokoh kewalahan tak mampu mengatasi keadaan itulah, Habib Lutfi tampil dengan pernyataan singkatnya, "Saya tidak ridho kalau santri saya ikut-ikutan aksi kerusakan itu." Pada saat itu banyak kiai tersentak. Gimana tidak kaget? Habib Lutfi membuat langkah yang melawan arus. Sejak itu berangsur-angsur kondisi keamanan kota Pekalongan kembali membaik. Kalau kemudian Habib Lutfi dipercaya memegang banyak jabatan, itu karena dalam dirinya tertanam kepribadian sekaligus muslim ideal. Selain memiliki jiwa kepemimpinan, beliau dikenal memiliki kapasitas keilmuan yang tinggi, termasuk ilmu pengetahuan umum. Dikisahkan suatu ketika beliau diminta memberi ceramah agama dalam acara berkaitan dengan dunia pertanian. Ternyata yang disampaikan bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu pertanian. Hingga orang dinas pertanian terkagum-kagum, lalu bertanya, bagaimana caranya menyuburkan kembali tanah yang terlanjur kering? Maka Habib Lutfi pun menjelaskan solusinya, lengkap dengan referensi ilmiah dalam ilmu pertanian. Dalam satu kesempatan beliau menandaskan baginya, jabatan merupakan amanah dan tidak boleh diminta-minta. Namun, kalau sudah dipercaya menduduki jabatan, dimanapun tempatnya, dirinya menyatakan siap. Baginya, pengabdian di sebuah organisasi atau lembaga tidak harus dengan menjadi ketua. Beliau bukan tipikal orang yang kalau tidak jadi orang nomor satu, emoh menjabat. Bagi Habib Lutfi, pengabdian dan perjuangan dapat dilakukan setiap orang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Wallahu a'lam.